Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Yudi Semar Putra dengan NIM 24110110069. Mahasiswa pada mata kuliah Statistika Inferensial. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester dengan topik independen, sampel di test, dan efek size atau Jones D. Penelitian ini dilakukan dalam konteks bimbingan dan konseling dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas suatu layanan terhadap psikologi siswa di sekolah. Selanjutnya ada latar belakang penelitian. Dalam praktik bimbingan dan konseling di sekolah, guru BK sering memberikan berbagai bentuk layanan seperti layanan bimbingan belajar, bimbingan klasikal maupun konseling kelompok. Namun, agar layanan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan evaluasi berbasis data. Salah satunya melalui penelitian eksperimen. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah program layanan bimbingan belajar terstruktur benar-benar efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dibandingkan siswa yang tidak mengikuti layanan tersebut. Selanjutnya, variabel penelitian dan skala pengukuran. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama, variabel bebas atau X. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah program layanan bimbingan belajar terstruktur. Variabel ini disebut variabel bebas karena menjadi perlakuan yang diberikan kepada kelompok eksperimen. Selanjutnya, variabel terikat atau Y. Variabel terikat adalah motivasi belajar siswa, yaitu aspek psikologis yang diharapkan meningkat setelah siswa mengikuti layanan. Motivasi belajar diukur menggunakan skala Likert dengan rentang skor total antara 30 sampai 90. Meskipun skala Likert secara teoritis bersifat ordinal, dalam penelitian kuantitatif, skor totalnya diperlukan sebagai skala interval, sehingga memungkinkan penggunaan analisis statistik parametrik seperti uji T independen. Selanjutnya ada rumusan masalah, hipotesis, dan desain penelitian. Yang pertama, rumusan masalahnya, apakah terdapat perbedaan motivasi belajar antara siswa yang mengikuti program layanan bimbingan belajar dan siswa yang tidak mengikutinya. Yang kedua, ada hipotesis. Hipotesis 0, yaitu tidak terdapat perbedaan motivasi belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selanjutnya, hipotesis 1, yaitu terdapat perbedaan motivasi belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selanjutnya ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan post-test only control group design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok, yaitu yang pertama, kelompok eksperimen sebanyak 30 siswa yang mengikuti layanan bimbingan belajar. Yang kedua, kelompok kontrol sebanyak 32 siswa yang tidak mengikuti layanan bimbingan belajar. Pengukuran motivasi belajar hanya dilakukan setelah perlakuan tanpa pretest. Desain ini dipilih untuk menghindari pengaruh pretest terhadap hasil pengukuran. Selanjutnya ada penyusunan data dummy. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data dummy sesuai dengan ketentuan pada soal. Berikut dua tabel untuk skor post-test kelompok eksperimen dan post-test kelompok kontrol. Dengan jumlah sampel yaitu 62 siswa, rentang skor 30 sampai 90,
dan data dibuat bervariasi dan realistis menyerupai hasil pengisian skala motivasi belajar, yang dimana pada tabel nomor 1 itu skornya 78, nomor 11 itu skornya 82, dan nomor 21 itu skornya 79. Dan pada tabel nomor 2, pada skor post-test kelompok kontrol yang N sama dengan 32, yang dimana nomor 1 itu skornya 68, dan nomor 11 itu 72, dan nomor 21 itu 69. Selanjutnya ada tahap analisis data. Tahap analisis data dilakukan secara sistematis sebagai berikut. Yang pertama, uji prasyarat analisis. Uji prasyarat analitis itu ada dua. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas dilakukan menggunakan Shapiro-Wilk test untuk memastikan bahwa data pada masing-masing kelompok berdistribusi normal. Selanjutnya, ada uji homogenitas varian. Uji homogenitas varian dilakukan menggunakan difference test untuk memastikan bahwa varian kedua kelompok adalah sama atau homogen. Kedua uji ini penting karena merupakan syarat utama dalam penggunaan independent sample t-test. Yang kedua ada uji independent sample t-test. Setelah prasyarat terpenuhi, dilakukan uji T independen dengan ketentuan yang pertama, taraf signifikansi atau A sama dengan 0,05. Dasar pengambilan keputusan yaitu nilai signifikan atau p-value. Dengan penentuan hasil uji, jika P lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Selanjutnya ada uji efek size atau Cohen's d. Karena uji T menunjukkan hasil signifikan, maka dilanjutkan dengan perhitungan efek size menggunakan Cohen's d. Rumus yang digunakan yaitu D dalam kurung min kelompok eksperimen dikurangi min kelompok kontrol dibagi dengan standar deviasi gabungan. Selanjutnya, interpretasi nilai Cohen's d, yang dimana 0,2 itu efek kecil, 0,5 itu efek sedang, dan 0,8 atau lebih itu efek besar. Selanjutnya ada hasil analisis interpretasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata skor motivasi belajar kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Hasil uji independen sampel t-test menunjukkan nilai signifikasi kurang dari 0,05 sehingga hipotesis 0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan motivasi belajar sehingga yang signifikan antara siswa yang mengikuti layanan bimbingan belajar dan siswa yang tidak mengikutinya. Selanjutnya, nilai Cohen's d berada pada kategori besar, yang menunjukkan bahwa pengaruh layanan bimbingan terhadap motivasi belajar siswa tidak hanya signifikan secara statistik, tetapi juga bermakna secara praktis. Selanjutnya ada kesimpulan dan implikasi penelitian. Yang pertama, kesimpulan berdasarkan hasil analisis statistik dapat disimpulkan bahwa program layanan bimbingan belajar terstruktur terbukti efektif meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang ketiga, besarnya pengaruh layanan berada pada kategori besar berdasarkan nilai effect size. Selanjutnya, implikasi dari penelitian
Ini bagi bidang bimbingan dan konseling adalah yang pertama, guru BK dapat menggunakan layanan bimbingan belajar sebagai intervensi yang berbasis bukti. Yang kedua, layanan BK tidak hanya bersifat administratif, tetapi dapat dibuktikan efektivitasnya secara ilmiah. Yang ketiga, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi sekolah untuk mengembangkan program BK yang lebih terstruktur dan terukur. Baik, demikian presentasi ujian akhir semester mata kuliah statistika inferensial yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.